yang bertemakan Talk to Me, berkeliling dunia dengan beasiswa. Dari panitia mendapatkan presentasi peserta sebanyak 82 peserta yang telah mengisi Google Form-nya. Perlahan-lahan kita akan juga menantikan kedatangan peserta juga yang sampai saat ini juga masih banyak yang masih bergabung ke grup webinar. Terima kasih kepada pemateri yang telah datang secara on time. Ada Pak Mustaqim dari Universitas Muhammadiyah NTK. Mute Ki Surata Kening. Surata hilang, Bu. Dan hari ini akan mulai pada jam 10 hingga pukul 12 siang ini. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Mereka adalah organisasi pelajar di Ortom Muhammadiyah sendiri, dan alhamdulillah hari ini ketua umum mereka sudah ada juga bergabung dan dengan teman-teman pelajar lainnya. Cek, Ihwan. Oke. Oh, baik. Oleh karena itu, peserta forum, untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan pemateri pertama, Bapak Jabal, untuk mempresentasikan materinya. Kalau PowerPoint-nya, Pak, dari Bapak Jabal dulu ya. Di handle. Kedengaran, Pak? Pak, kedengaran, Ji. Oke. PowerPoint-nya, Pak. Siap. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta izin sama senior Kak Mustaqim untuk lebih awal berbicara. Pertama-tama terima kasih buat semua dan atas undangannya untuk bisa sharing-sharing pagi tentang beasiswa dan tentang studi keluar negeri tentunya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak sebanyak pengalamannya yang lain, tapi adalah sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini slide-nya tidak banyak, tapi nanti mungkin diskusinya lebih panjang tentang ke Q&A-nya nanti kita tanya langsung sama. Jadi pertama-tama nama saya Jabal, perkenalkan ya. Saya alumni dari Alauddin UIN Makassar. Saya kuliah 2008, selesai 2012. Habis itu lanjut ke UNJ 2013. Ini seangkatan dengan moderator. Terus nanti insya Allah harusnya 2020 ini sudah Agustus sudah berangkat. Cuma karena corona kemungkinan ditunda ke 2021. Di kampus yang saya tuju itu di UK. Cek Pak Jabal, cek. Ya. Suara Pak. Pak Jabal, mohon suaranya diperkeras lagi. Oke. Kalau begini kedengaran nih, bisa sudah depan mikrofon. Belum, Pak.
Nah, kedengaran, Pi? Belum. Oke, lagi. Cantik minta gua. Cek. Yap. Bagus nih, Pak. Oke. Oke. Sampai di mana kami tadi? Oh ya, ini kampus. Kampus tujuannya ya, Queen's University Belfast di UK. Nanti seputar kampusnya boleh tanya-tanya nanti langsung saja ke saya tentang kenapa pilih kampus itu dan bla bla bla. Nah, ini banyak yang tanya sebenarnya, kenapa saya pergi di UK? Sebenarnya karena ya kita ingin kampus-kampus yang bagus. Terus ada juga di UK itu ciri khas kampus yang tergolong dia ke dalam Russell Group Universities. Nah, kalau kalian bisa masuk ke salah satu kampus yang dalam daftar itu kalian bisa dapat juga beasiswa tambahan dari kampus untuk research. Jadi lumayan, kalian sudah dapat beasiswa dari murah, kalian juga dapat kesempatan untuk dari kampusnya langsung. Nah, kalau di UK kan kelebihannya juga dekat dengan Eropa. Jadi ya kalau ada uang lebih tabung-tabungan ya sekalian bisa langsung main-main ke Prancis misalnya, tahun baru di sana kan sekali mendayung 4.000 pulau terlewati. Nah, terus juga masalah budaya ya, karena kan biasa mungkin ketemu teman-teman dari sesama tak Bugis, Sopeng, Bone. Otongki itu juga punya teman dari Korea, dari Amerika. Nah, itu salah satu kesempatannya kita bisa kuliah di luar negeri, itu mungkin salah satu poin plusnya. Dan yang paling penting sebenarnya itu salah satu alasan penting saya kenapa ke UK, karena saya penggemar bola. Jadi saya suka Chelsea, saya juga suka musik Coldplay. Jadi kalau bisa nanti ada kesempatan di sana, sekalian langsung nonton langsung Chelsea atau Coldplay. Seperti itu sih. Nah, ini sedikit info apa yang di cover sih oleh beasiswa, karena saya penerima beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama. Ini mirip sama LPDP, biayanya dan segala macam. Jadi yang ditanggung itu semuanya ya, termasuk visa, termasuk living allowance kita, settle allowance, buku, biaya hidup, itu semua ditanggung. Kalau kalian misalnya bawa istri sekalian, itu juga ditanggung, jadi tidak usah khawatir, semuanya ditanggung. Dan kalau kita mau menabung untuk kuliah di luar negeri kayaknya agak kemahalan, karena biaya kuliah per tahun pun sekitar 16.000 pounds, itu hampir 200 juta per tahun. Dan kalau dikali 3 tahun kan, wah banyak sekali. Ini harus cuci piring berapa lama untuk bisa. Nah, cara lainnya adalah beasiswa. Nah, ini mungkin slide terakhir, tidak banyak yang saya sampaikan, tapi tipsnya cuma 2 saya rasa. Ini tips spesial dari saya. Passion sama patience. Kebanyakan orang punya passion ya, semangat ketika ditanya mau keluar negeri, mau beasiswa, mau, passionnya sudah benar ya, semangatnya sudah betul, tapi tidak ada yang kurang lengkap di dalam hal patience ya, artinya sabar dalam artian misalnya kalau kita sabar dalam artian mau belajar lagi tiap malam, buka buku, ketemu komunitas. Sabar ini juga dalam artian ikut webinar, dengar-dengar, ini juga bagian dari sabar. Sabar misalnya kalau nanti tes IELTS lantas tidak lulus, terus mengulang kembali, tetap mau berusaha. Saya rasa itu poin plusnya. Kebanyakan orang semangatnya di awal, tapi tidak sabar. Nah, saya rasa poin simpelnya sabar gitu. Maksudnya apapun masalahnya, saya rasa pasti bisa dapat begitu beasiswanya. Kayak saya waktu dulu nggak punya uang untuk biaya IELTS. Kan biaya IELTS kan 3 juta. Lumayan itu kalau dibelikan contoh, tapi saya tabungannya tidak cukup. Tiba-tiba, karena ya patience juga.
tiba-tiba dapat beasiswa dari ISMI dan dibayarkan juga IELTS-nya. Dan IELTS itu yang saya pakai sampai sekarang untuk daftar ke luar negeri. So, pasti akan ada jalan selama kalian kita semua mau berusaha. Saya rasa itu saja dari saya ya. Nanti lebih dan kurangnya silakan mungkin langsung ke Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jabal. Tadi disampaikan bahwa mestinya sudah harus berangkat, tapi karena ada corona, ya kita ambil hikmahnya Pak Jabal ya. Mungkin ada yang bisa nanti Ya, menemani betul. Bapak ke sana, karena kan di cover Pak untuk keluarga. Ya, satu istri dan 2 anak, bukan 2 istri 1 anak ya. Jangan diputar. Oke. Tadi juga disampaikan bahwa kenapa mesti UK, itu karena ada juga berangkat dari kesenangan. Kenapa Bapak mengambil atau memilih untuk ke sana. Tapi tidak semerta-merta disampaikan sama Pak Jabal, hanya bahagia-bahagianya. Pak Jabal juga mengalami hal-hal seperti harus berjuang, seperti terkendala dalam hal-hal materi tadi disampaikan. Oke, baik. Kita akan terbang ke Taiwan. Ada Pak Kim, ada Pak Mustaqim. Beliau akan menyampaikan materinya. Dipersilakan, Pak. Ya, tunggu ya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Jelas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Apa kabar? Morning. Morning. Ya, pertama-tama saya berterima kasih karena telah diundang oleh Bu Ina sebagai pembicara. Saya juga shock kemarin sebenarnya, karena kemarin baru ditodong sama Ibu Ina. Sebenarnya saya tidak mau, karena saya juga harus wawancara siang ini. Dan tentunya saya butuh persiapan ya, karena ini wawancara beasiswa juga. Jadi, bentar Bu Ina, ini lagi masalah ya. Oke. Jadi, halo? Halo? Oke. Ya. Terima kasih juga buat Pak Jaber ya. Jabal. Pak Jabal. Jabal. Dia junior saya di UIN Alauddin. Saya selesai 2008 dan dia masuk 2008. Dan ternyata dia juga junior saya di Universitas Negeri Jakarta. Saya lulus tahun 2013 dan dia masuk 2013. Jadi kita sudah di sini ya. Alhamdulillah. Saya sangat bangga punya junior. Banyak junior saya yang kuliah di UK, ada juga yang di Amerika, di Australia juga banyak, dan beberapa ya di negara lain. I'm really proud of them, and then jadi bagian dari mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang berani bermimpi, ya. Nah, langsung saja saya mulai karena kita dikasih waktu cuma 5 menit ya Bu Ina ya. Iya. Ya 5 menit ya. Oh, 10 boleh ya. 10. Lama-lama boleh Pak. Mungkin ya judulnya agak aneh. A Dreamer is Here Now. Ya. Kenapa saya kasih judul kayak begini? Karena saya yakin pemimpilah yang ikut di webinar ini ya. Kalau tidak suka dengan luar negeri pasti tidak masuk ke sini. Karena sudah judulnya saja sudah itu ya. Ya, beasiswa kita bisa keliling dunia. Nah, ada 3 negara yang pernah saya kunjungi, tinggal di sana, bekerja di sana, dan traveling, yaitu Taiwan, Australia, dan Vietnam. Ya. Saya kan kasih proverb dari saya. Jangan klaim diri Anda pemimpi jika keluar dari comfort zone saja tidak berani. Ya, ini paling penting ya. Kadang mahasiswa
ya di sini kan banyak mahasiswa ya. Banyak sekali mahasiswa yang berani bermimpi saja, tapi tidak berani keluar dari zona nyaman. Pada saat mereka ada tantangan, langsung give up. Dan itu kan tidak bagus. Ya. Petarung itu harus benar-benar, walaupun masalah apa yang datang, kita tetap fight. You go through it. Ya. Ini foto saya di Kunshan University Taiwan pada tahun 2017-2018. Ya, mungkin saya cerita sedikit tentang background saya. Tahun 2017-2018 sebenarnya saya dapat beasiswa S3 di Taiwan, tepatnya di Kunshan University di Provinsi Tainan, sebuah kota tidak terlalu besar dan kota kuno. Kenapa saya ambil kota kuno ya? Sebenarnya di Taiwan itu negaranya negara yang sangat maju. Mungkin di sini sudah ada beberapa yang pernah ke Taiwan, sudah tahu sendiri ya, Taiwan itu bagaimana modernnya. Saya tidak ambil Taipei, saya ambil Tainan karena kenapa? Karena saya tertarik dengan kota-kota yang tua, yang kuno. Nah, saya sudah tinggal di Melbourne, saya sudah tinggal di Ho Chi Minh City, saya sudah tinggal di pernah di Prancis. Makanya saya sangat tertarik di kota-kota tua ya. Pada tahun 2014-2015 saya di Melbourne. Saya mengajar bahasa Indonesia dan saya belajar TOEFL di tahun 2014-2015 di Melbourne, Australia. Kemudian di tahun 2009-2014 saya di Vietnam. Ya, inilah bagusnya kalau kita sekolah dapat beasiswa, bekerja juga di sana, kita bisa traveling. Ya, ini gaya petualang. Ya, pakai shorts, pakai sepatu itu ya. Ya, tahun 2009 sampai 2011 saya di Vietnam. Kemudian saya kembali ke Indonesia untuk melanjutkan studi saya di sana di Universitas Negeri Jakarta sampai 2012 saya kembali ke Vietnam dan kembali lagi ke Indonesia untuk munakasah untuk kemudian saya kembali lagi ke Vietnam tahun 2013 maaf. Nah, untuk kali ini saya spesifikkan saja tentang beasiswa di Taiwan yang saya dapatkan tempo lalu tahun 2017-2018. Namanya beasiswa HES. Nah, apa itu beasiswa HES? Kepanjangannya adalah Huayu Enrichment Scholarship. Ya, beasiswa pemerintah Taiwan. Ini beasiswa apa? Ini beasiswa belajar bahasa Mandarin selama 3 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Ya, ini kayaknya cocok buat lulusan SMA yang tidak bisa bahasa Inggris. Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu otomatis ijazah SMA. Kalau sementara kuliah, ya kita bisa masukkan nilai hasil ujian, hasil itu ya, hasil UHS ya, apa namanya ya? Saya lupa. IPK-nya ya, IPK-nya tidak perlu TOEFL, tidak perlu IELTS atau TOEIC, ya tidak perlu. Nah, ini lebih mudah ya, karena banyak mahasiswa, banyak dosen yang terkendala dengan TOEFL, IELTS. Saya tidak bisa keluar negeri karena tidak ada TOEFL, tidak ada IELTS, dan saya malas belajar. Nah, ini kita bisa ambil beasiswa HES. Ya, cukup gampang carinya. Buka saja HES di Google, beasiswa HES Taiwan. Ya, di situ sudah jelas. Ya, banyak yang sudah posting tentang beasiswa HES. Kemudian kita bisa download formnya. Kemudian kita isi referensi itu apa? Kita minta referensi dari mungkin kepala sekolah kita atau guru kita atau kaprodi kita. Ya, cukup 2 saja. Kemudian kita mencari kampus atau pusat bahasa yang kita suka. Ya, apakah Taiwan University, apakah Kunshan University, atau sembarang ya, yang ada di list pemberi beasiswa.
Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan selama kuliah? Jangan sampai ada yang sukanya traveling saja, mau beasiswa karena ingin traveling atau ingin beasiswa karena ingin relax jauh dari kampung ya. Ingin beasiswa karena ingin belajar ya. Ada 3. Kalau saya ambil 3-tiganya, saya mau study karena saya I'm thirsty of knowledge. Saya mau relax. Saya tidak suka selalu di kampung. Karena saya lahir, saya besar di kampung. Buat apa di kampung terus ya? Masa mau mati juga di kampung ya? Maksudnya mati di kampung sebelum kita traveling, menjelajah. Ya tidak. Ya, ini khusus buat para mahasiswa dan pelajar. Saya yakin mereka adalah pemimpi ya. Ya, kita harus meninggalkan zona nyaman kita, our comfort zone. Ya. Dan paling penting sebenarnya, kalau menurut saya, yang paling saya suka adalah traveling. Karena hobi saya adalah traveling. Saya sudah berkelana ke beberapa benua. Saya sudah ke Belgia, Prancis. Bukan sombong ya, saya memberikan semangat buat kalian semua. Karena saya juga dari daerah. Saya juga bukan dari orang yang orang kaya sekali ya, orang kaya bukan. Saya juga sama dengan kita semua. Yang paling penting adalah mimpi. Ya. Hobi saya traveling. Saya sudah ke ke benua Eropa, Asia tentu saja ya, keliling Asia Tenggara, Australia, ya sudah kemana-mana ya. Karena beasiswa dan bekerja. Nah, makanya mulai dari sekarang kita harus persiapkan ya, belajar yang benar. Ya, jangan cuma Instagram, Twitter, atau Facebook. Ya, itu saja share-share, baca-baca yang tidak penting ya. Kita harus mencari informasi. Pak Jabar ya, ya harus benar-benar berjuang. Ya, jangan patah semangat. Ya, jangan juga selalu mencari hal-hal yang enak ya. Saya keluar negeri nanti enak di sana, kita bisa traveling. Ya, tidak juga karena kita harus belajar, kita harus berjuang. Ya, karena ada grade yang kita harus penuhi. Kalau grade-nya rendah, mungkin kita ditendang pulang ke negara kita. Ya. Ya, ini dilihat dari gambar ini. Nah, ini pada saat saya belajar bahasa Mandarin. Ya, 2 minggu juga saya harus beradaptasi. Ada namanya culture study, ya, di lain daripada culture shock. Bukan study shock, ya, sorry, study shock. Saya ini study shock selama 2 minggu. Saya tidak bisa membaca bahasa Mandarin Hanzi. Tetapi setelah itu saya berjuang. Akhirnya saya bisa listening, saya bisa speaking. Ya, sekarang saya bisa bahasa Mandarin. Ya, bukan saya bahasa Inggris, saya juga bisa bahasa Mandarin. Coba. ER 三字，我会做手问。Ya, itu ya. Jadi memang ada namanya culture shock, ada geger budaya. Ya, jadi kita harus beradaptasi ya selama 2 atau 1 bulan, 3 bulan begitu ya. Itu sudah biasa ya. Kita akan menjalani semuanya. Ya. Kemudian apa yang bisa didapatkan pada saat mendapatkan beasiswa? Tentunya adalah uang. Kita dapat cash. Ya, kita dapat cash. Ya, beasiswa saya ini, beasiswa HES, kita mendapatkan lebih 10 juta dalam sebulan. Ya, tidak ada tunda-tunda. Ya, ini beasiswa Taiwan, tidak ada tunda-tunda. Setiap akhir bulan kita mendapatkan beasiswa itu. Baik masuk di rekening atau kita ambil cash di bagian international office. Apalagi yang didapatkan, kita bisa punya relasi, kita bisa punya teman around the world. Ya, ini teman saya dari Amerika, teman saya dari Jepang, Taiwan. Ya, ini teman saya dari Indonesia. Nah, yang ketiga kita juga dapat dapat sertifikat. Ya, sertifikat ini yang penting juga untuk apply pekerjaan pada saat kita pulang ke Indonesia. Ya, bagaimana membuat mimpi kita agar coming true? Ya, tentu saja ya harus kalau mau bermimpi ya tidur dulu ya. Ya, nggak bisa juga bermimpi kalau tidak tidur. Ya, tidur atau kita harus bekerja, berusaha.
kalau mau beasiswa yang perlu IELTS atau TOEFL ya kita harus belajar mulai dari sekarang. Ya tidak ada kata terlambat. Ya banyak juga yang sudah tua 40 tahun lebih, 30 tahun lebih masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Seperti saya. Saya sudah mendapatkan beasiswa HES, beasiswa perguruan tinggi di Kunsan, beasiswa S3, tapi saya pulang karena situasi yang tidak memungkinkan. Ada hal-hal yang saya harus pulang. Tetapi sekarang saya tidak berhenti untuk mencari beasiswa lain. Saya sekarang mencari beasiswa Thailand, dan pada jam 2 hari ini saya harus wawancara untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya. Bersama dari beberapa negara, saya harus wawancara sore ini. Doakan ya, semoga saya lulus. Supaya saya bisa lanjut S3. Amin, amin. Ya, karena S3 saya kemarin tertunda, jadi saya harus lanjut lagi. Ya. Jadi harus berjuang, harus selalu semangat untuk mahasiswa ini, mahasiswa semuanya yang ikut ini dan siswa harus semangat ya. Jangan patah semangat. Saya tidak bisa bahasa Inggris, harus belajar ya, harus belajar. Kita juga dari awal kita tidak bisa bahasa Inggris, tapi karena kita belajar pelan-pelan, ya kita pasti bisa. Ya. Bahasa Inggris itu tidak dicari satu hari saja, satu malam saja, butuh waktu. It needs time. Okay. I think that's all. Bisa ditanyakan lagi kalau ada pertanyaan. Bisa juga dijapri saya di WhatsApp atau di email kalau ada pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa HES, bagaimana mendapatkan beasiswa S2, bagaimana bisa keliling dunia, bagaimana bisa bekerja di Vietnam atau Australia. Bisa japri saya, bisa ditanyakan kepada moderatornya juga. Saya akan membantu. Okay, I think so, Ibu Ina, untuk sementara, I hand over to you. Thank you. Kim, kami manggilnya Mr. Kim ya. Terima kasih untuk sharingnya hari ini, sangat menginspirasi kami juga. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana kehidupan di sana, kemudian kembali lagi karena sesuatu dan lain hal. Dan kemudian juga diceritakan tidak hanya enak-enaknya saja, tapi bagaimana kemudian Mr. Kim memberikan informasi bahwa kita harus berjuang sungguh-sungguh, dan kalau tidak bisa mimpi ya tidur dulu, Pak. Nah, kemudian kita lanjut dari pemateri, sebenarnya bukan pemateri ya, kami memanggilnya pemantik dalam webinar ini. Beliau adalah Ibu Novia Mahrea Erviza, Ibu Novia Mehra Erviza, M. Agrik. Beliau adalah asli Banda Aceh, kelahiran tahun 1981. Tadi Mr. Kim juga sempat menyinggung tentang usia. Nah, ini ada contoh yang baik untuk peserta sekalian. Maaf, Bu. Beliau adalah awardee Budi LN. Cek. Beliau adalah awardee Budi LN LPDP 2019. Tujuan kampusnya adalah the University of Queensland. Waktu magister kemarin, Ibu Novia telah menyelesaikan corona, ya. jadi Ibu Ya, masih ada di sama Indonesia dengan Pak Jabal ya. Baik, saya ikut ya, Bu. Boleh. Baik, kami persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, Bu, berupa bagaimana bisa mendapatkan beasiswa, kemudian bagaimana peran Ibu, peran sebagai istri yang kemudian keluar dari dapur, tapi tetap mengurus dapur. Baik, Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa bergabung di sini. Ya, saya juga kaget kemarin baru dikasih tahu Bu Mutmainah ya. Kalau saya manggilnya Bu Cening ya. Ya, jadi kami kenalnya itu saat sama-sama berusaha ya, lagi belajar IELTS di Yogyakarta ya 2 tahun lalu ya. Nah, jadi alhamdulillah jadi nambah teman yang jauh ya, beda pulau jauh gitu ya. Satu Sulawesi, satu Sumatera gitu.
Ya, sebelumnya saya juga ucapkan selamat nih buat Pak Jabal dan Pak Mustaqim ya, gitu ya, sudah merasakan bagaimana mencari beasiswa dan berada di luar negeri ya, di lingkungan yang tidak biasa dengan kita, yang tidak umum gitu. Jadi sudah pernah merasakan lah hidup di antara orang-orang yang mungkin bagi kita aneh gitu ya, tapi bagi mereka mungkin kitanya yang aneh gitu ya, karena tidak seperti orang di lingkungannya gitu ya. Nah, jadi memang hal yang paling berat sebenarnya mungkin banyak yang bilang bahasa ya, banyak kendala bahasa kalau keluar negeri. Tapi sebenarnya ketika kita udah sampai ke luar negeri itu yang lebih kendala adalah budaya sebenarnya ya. Dan ini kadang-kadang yang mungkin kita sering lupa gitu ya, bahwa sebelum kita sampai di negeri orang itu, selain kita harus menyiapkan bahasa, kita juga ya harus menyiapkan mental ya, karena yang ketemu dengan budaya yang berbeda. Nah, hal ini juga menjadi dasar persiapan saya juga yang untuk S3 ini ya, karena saya juga punya anak ya, baru 1 orang yang tadi mungkin kelihatan juga di video ya, lalu lalang gitu. Nah, jadi juga saya harus memikirkan kalau ya buat kita yang bawa keluarga, kita jadinya mikirnya persiapan mental tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita terutama. Ya, kalau kita ya udah dewasa mungkin lebih siap ya, tapi beda dengan anak-anak gitu. Karena memang ada kejadian juga yang sampai luar negeri anaknya nggak siap, akhirnya anaknya yang ngambek minta pulang balik ke Indonesia gitu ya. Nah, karena ketemu orang-orang yang berbeda latar belakang gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah saya udah menyelesaikan S2 saya di Kobe University Jepang ya. Nah, dengan beasiswa dari pemerintah Jepang, Monbuka Gakusho atau Max Scholarship ya. Nah, ini juga beasiswanya sebenarnya untuk anak S1-nya ada juga, kemudian untuk S3 juga ada. Nah, namun kemudian untuk S3-nya saya mencoba memilih negara yang berbeda. Jadi kan katanya biar bisa jalan-jalan ya, kata Mr. Kim bilang gitu ya, biar bisa jalan-jalan beberapa negara gitu. Jadi dan juga mempertimbangkan mungkin ya kalau saya bawa anak ke Jepang, saya khawatir dia lebih shock dengan bahasa karena bahasa Inggris itu mungkin masih lebih umum, general gitu ya. Saya nggak tahu kalau Mr. Kim pusing nggak baca kanjinya ya. Saya waktu di Jepang itu pusing baca kanjinya ya. Saya juga pusing kalau Hanzi. Oh, ya. Jadi kadang-kadang saya tahu artinya, tapi nggak tahu cara baca kanjinya gitu. Saya tahu, oh ini maksudnya begini gitu ya. Nah, jadi saya juga khawatir nih kalau bawa anak, takutnya anaknya stres dengan bahasa di sekolah gitu kan. Gurunya baca apa, tapi tulisannya aneh gitu, bentuk gambar. Jadi ya udah saya pikirkan, udah S3 saya lanjut ke Australia saja gitu. Jadi memang waktu saya S2 saya belum punya anak waktu itu ya. Nah, baru anaknya masih bayi gitu. Jadi alhamdulillah waktu ke Jepang dulu S2 berangkat sendiri, pulangnya bertiga gitu ya. Alhamdulillah ketemu jodohnya orang Aceh juga, tapi dekatnya di sana di Jepang. Jadi alhamdulillah pulangnya bertiga. Lalu karena sudah punya anak, saya mikir, wah ini coba cari negara lain yang mungkin bahasanya lebih general gitu ya. Cari yang berbahasa Inggris. Jadi saya pikir untuk cari ke Australia gitu. Ya. Nah kemudian gimana sih caranya nih buat terutama kalau ibu-ibu gitu ya. Ya memang sudah pasti kita harus dapat izin dari pasangan dulu gitu ya. Kalau yang perempuan terutama ya harus dapat izin dari suami dulu gitu. Kenapa? Karena memang agak beda, apalagi kalau kita udah punya anak-anak itu memang kecenderungannya sendiri memang sudah lebih dekat kepada ibunya gitu. Jadi anak pun harus kita didik mandiri gitu ya. Jadi harus izin dulu dari suami, pengertian suami harus paham gitu ya kalau sekolah itu bagaimana gitu ya, sekolah S3. Nah, jadi ya seperti dulu ya, saya berangkat ke Jogja untuk pelatihan IELTS, artinya saya meninggalkan anak dengan suami. Nah, itu alhamdulillah suami saya masih
bisa ya, masih bisa jaga anak gitu, tidak ada kendala lah gitu. Jadi memang hal itu harus dibicarakan dari awal dengan pasangan. Kemudian juga anak juga kita didik mandiri ya, supaya tidak manja, sehingga kalau kita tinggalkan juga nggak terlalu rewel gitu. Artinya tidak harus semuanya dengan ibunya gitu. Ya, masih mau dengan bapaknya. Jadi dia masih dekat juga dengan bapaknya gitu. Jadi insya Allah kalaupun kita pergi ya, walaupun seminggu misalnya kita ikut tes ya, ikut tes interview beasiswa, artinya kita harus meninggalkan anak dengan bapaknya gitu. Nah itu anaknya juga masih asik di sini ya, masih bisa bermain gitu ya, dengan tenang, tidak kalau dianya rewel kita juga stres ya, yang ibunya juga stres mau ikut wawancara gitu kan. Nah itu. Nah kemudian saya juga cari beberapa beasiswa, sebenarnya tidak hanya ke Australia kemarin itu ya. Dan juga di sini alhamdulillah saya jadi tahu ternyata di Taiwan tuh ada beasiswa HES begitu ya. Nah mungkin itu yang tidak umum kita dengar gitu. Kalau beasiswa LPDP itu kan umum kita dengar ya, tidak aneh. Jadi memang sebenarnya di masing-masing negara itu punya beasiswa lagi ya, beasiswa khusus. Ada beasiswa dari internal kampusnya gitu, seperti yang ini kampus tujuan saya ini Queensland ya, University of Queensland ini juga dia punya internal scholarship ya, tapi itu juga berat karena kenapa kita bersaing dengan orang-orang Australia juga gitu. Nah, kalau seperti beasiswa LPDP ini kita hanya bersaing dengan orang Indonesia ya. Jadi setiap beasiswa itu dia punya karakteristik atau spesifikasinya masing-masing gitu. Ya, seperti Pak Jabal. Kalau saya nggak bisa ikut beasiswa Mora ya Pak ya, gitu. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, gitu. Nah, jadi kita memang harus pelajari juga gitu spesifikasi beasiswanya apa, terus persyaratannya dan juga target setiap beasiswa itu apa gitu. Nah, jadi kalau beasiswanya menargetkan, ada beasiswa tertentu yang menargetkan untuk khusus perempuan gitu ya. Nah, itu berarti hanya kita yang perempuan yang ikut, bapak-bapak maaf nggak bisa ikut kan gitu. Ya, karena memang beasiswa itu khusus untuk perempuan. Jadi banyak sekali jenis beasiswa baik S1, S2 dan S3 ya di negara-negara tertentu gitu. Nah, jadi memang kita harus menggalinya lebih dalam gitu. Nah, kemudian karena saya seorang ibu juga, saya ketika memilih kampus itu juga lihat kampus berada di kota yang nyaman bagi keluarga dan anak-anak gitu. Ya, jadi saya memilih sengaja kota Brisbane ya, di mana posisi University of Queensland itu di kota Brisbane karena memang kotanya ramah untuk anak, biayanya juga bukan tidak semahal kayak di Melbourne ya atau Sydney ya, lebih murah biaya hidupnya. Kemudian juga ya masih ramah anak lingkungannya, dan juga kalau bagi mahasiswa S3 itu biaya sekolah anaknya gratis. Nah, gitu ya. Tapi kalau bagi mahasiswa S2 biaya sekolah anak harus bayar gitu ya. Nah, karena itu juga biaya sekolah anak kan nggak ditanggung oleh beasiswa. Nah, yang ditanggung beasiswa hanya biaya sekolah ibunya ya, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memperhitungkan biaya itu. Nah, kemudian juga berhubung saya juga bidangnya eksakta, jadi harus berada di lab ya, di laboratorium. Jadi juga saya memikirkan yang kotanya aman kalau untuk di malam hari. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu kerja di lab ya, hingga larut gitu ya. Nah, jadi aman buat kita, dan juga saya cari supervisor yang mau memahami kalau kita punya keluarga gitu ya. Nah, pengalaman lihat beberapa teman di Jepang dulu, Jepang itu terkenal kerja keras ya, sama kayak orang Taiwan
depan ya Pak Mr. Kim ya, peran Taiwan, Cina itu ya kerja keras ya. Mau Eropa mungkin ya kerjanya. Kalau nggak saya lihat dulu harus ngelep. Nah, itu juga menjadi pertimbangan juga gitu. Kenapa saya memilih akhirnya ke Australia dan mencari supervisor yang ya ramah keluarga ya, bisa kita bilang ya. Memahami kalau kita punya anak gitu. Nah, itu sih jadi kalau untuk beasiswa LPDP-nya sendiri ya sebenarnya saya cari juga beberapa beasiswa lain. Ya alhamdulillah saya ada coba beasiswa BPPLN Dikti juga, namun apa namanya tidak lulus ya setelah wawancara nggak lulus. Kalau kata reviewernya biaya SPP di Australia itu mahal sekali gitu, mahal sekali. Jadi nggak mampu katanya ya kalau ditimbang apa bayar. Ya udah kalau gitu saya masukin yang beasiswa Kementerian Keuangan karena kan Kementerian Keuangan yang punya dana ya kemana-mana ya yang lain itu. Alhamdulillah lulus gitu. Dan kalau saya sih motivasi juga buat Bapak Ibu sekalian, cobalah dulu ya, coba dari dulu kampus yang ternama, yang benar, yang punya supervisor yang punya apa ya, kalau sekarang kan trennya H-index Scopus ya dilihat untuk publikasi. Jadi yang punya H-index-nya dan kesempatannya untuk berbagi di sini. Oke, saya kembalikan kepada Bu Cening. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang telah memaparkan materinya, sangat inspirasi semua. Alhamdulillah, dari berbagai banyaknya pengalaman yang disampaikan untuk meraih beasiswa, juga disampaikan bagaimana peran Ibu Novia juga sebagai seorang ibu dan istri, dan pengalaman budaya juga yang dialami ibu sekeluarga. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada media partner kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini sudah ada ketua umumnya, Adinda Ihwan Aulia, untuk menyampaikan pesannya pada kali ini. Terima kasih, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Nrekang yang dalam hal ini dikomandoi oleh Kak Cening. Jujur agak barangkali dengan pemateri yang lain. Karena saya agak didadak juga. Baru tadi malam saya dikabari sama teman-teman bahwa kita mengisi juga Kak di seminar nanti. Saya bilang, oh iya insya Allah disiapkan. Sejak pemateri awal dari Kak Jabar, Kak Mustaqim, lalu ada Ibu Novia, Kak Jabal. Menginspirasi sekali, betul-betul memberikan info-info terbaru bagi teman-teman, apalagi basis masa kami di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hari ini banyak adik-adik yang saya kira mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang kuliah, terutama S1. Dan opsi-opsi keluar negeri seperti yang dikatakan Kak Mustaqim tadi itu selalu menarik saya kira. Terlebih lagi tanda kutip travelingnya. Ya. Yang kemudian menjadi concern, menjadi pertanyaan ataupun kadang menjadi kegalauan tersendiri bagi pelajar sebenarnya apa sih? Tentu hal mendasar selain yang saya kira cukup jelas tadi, mulai dari Kak Novia, Kak Mustaqim, bagaimana kemudian mempersiapkan diri perihal ketika ingin memilih negara, universitas, dikupas habis tadi sama
Bunda Kak Novia tadi perihal bagaimana memilih negara ataupun universitasnya. Tapi yang jadi, dan tentu yang lebih mendasar lagi persiapan bahasa seperti yang dikatakan tadi oleh pemateri. Selain itu sebenarnya yang kemudian ingin barangkali menjadi pertanyaan kami di tingkatan pelajar, apalagi adik-adik ini yang baru tamatan SMA, kira-kira persiapan apa lagi? Karena tentu bahasa hari ini, kalau pembelajaran kita di, apalagi yang S1 ya, kalau baru mau masuk S1, untuk beasiswa S1, untuk TOEFL, IELTS, dan sebagainya itu masih agak, adik-adik itu apalagi di Sulawesi Selatan ini masih agak sulit sekali bahkan. Berapa sih kemudian lembaga yang menyiapkan itu nanti harus ke Makassar misalnya. Saya kira itu selain bahasa. Banyak hal. Lalu kemudian teman-teman, persiapan ini yang paling penting. Persiapan apa selain bahasa dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi concern kita di pelajar. Meskipun sebenarnya juga menarik sekali tadi ada dibahas beasiswa, selain juga tentu juga akses informasi seperti yang disampaikan tadi Kak Mustaqim, persoalan HES Taiwan, bahkan tidak perlu bahasa, cukup ijazah SMA kan dah. Ini menarik sekali, karena saya agak jarang sebenarnya mendapatkan beasiswa seperti itu. Apalagi teman-teman, bahkan barangkali teman-teman yang sudah mahasiswa sekarang bisa ikut berpartisipasi di sana. Saya kira itu yang kemudian menjadi penting. Sebenarnya persiapan apa yang kemudian teman-teman, terutama kami ini, teman-teman basis pelajar, yang harus disiapkan. Selain tentu tadi sudah sangat banyak pemaparan bagaimana memilih dan sebagainya, bentuk pilihan dan sebagainya. Saya kira itu dari kami, dari PWB Sulawesi Selatan. Oke, baik, terima kasih Adinda Ihwan Aulia kesannya dalam mengikuti webinar ini. Untuk itu mungkin bisa disampaikan langsung oleh Kak Jabal. Pak Jabal, silahkan untuk disampaikan tanggapannya kepada tadi yang telah disampaikan oleh Adinda kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini kayak saya lagi jadi korban kayak. Apa sih korban? Jadi Adinda Ikhwan ini kita sama-sama korban sebenarnya. Jadi ini bukan mendadak ya. Dia teman baik, jadi kita ikuti saja polanya. Tidak ada sebenarnya. Sebenarnya yang menjadi concern Ikhwan sebenarnya, kemarin saya ambil pengalaman ketika saya di Jakarta bahwa memang kita Sulsel pada umumnya tren ke luar negeri itu tidak sebesar di Jawa misalnya. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta, saya sering ikut beberapa kegiatan termasuk seminar-seminar beasiswa. Itu kalau kita lihat tren-tren di sana itu anak-anak SMA rata-rata sudah mau S1 luar negeri. Nah, ini kan saya juga kaget, saya kira ini anak SMA biasa kan biasanya masih motor-motoran, tapi ini mereka sudah mau ke luar negeri. Nah di Sulsel saya lihat trennya memang belum sebesar itu. Nah adanya webinar seperti ini saya harap membuka mata dan membuka, tadi yang kata bukanya, tapi buka lagi supaya lebih semangat gitu. Ya, apalagi tadi Kak Mustaqim sudah bilang ada beasiswa ke, belum ada bahasa Inggris, ya sudah ke Taiwan saja tuh, bahasa Cina dulu. Paling tidak kalau kita ke beli HP bisa diskon, atau paling tidak gampang beli diskon HP. Intinya sekarang semakin mudah Anda, pengalaman yang penting, bukan dulu masalah duit, bukan masalah apa. Pengalaman saya rasa yang butuh kalian kemana-mana. Jangan di sana terus, tapi coba buka sampai pertemanan yang jauh lebih luas. Saya rasa itu. Ya. Saya rasa itu tanggapan saya. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Jabal.
Kami serahkan kembali ke Mr. Kim, boleh memberikan tanggapannya kepada adinda kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ade Ikhwan. Ya, persiapan apa saja yang perlu disiapkan ya? Tentunya bahasa ya, itu juga bahasa tergantung negara mana. Ada negara yang tidak butuh bahasa Inggris. Ada misalnya ke Jerman ya, ke Jerman. Dia butuh bahasa Jerman mungkin. Kalau kita bisa bahasa Jerman, ya kenapa harus bahasa Inggris? Ya tidak harus terfokus ke bahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Mandarin, tidak bisa bahasa Inggris ya, kita ke negara yang berbahasa Mandarin. Bahasa Jepang, ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, tapi kita bahasa Jepang, ya kita bisa ke Jepang kan? Ya, bahasa Thailand misalnya. Kalau ada yang bisa bahasa Thailand, bahasa Vietnam, ya ke negaranya sana. Ya, karena seperti yang dibilang tadi Bu Novia, ada beberapa institusi yang memberikan beasiswa dari perguruan tingginya, bukan hanya dari negara kita. Ya, ada beberapa institusi yang memberikan beasiswa. Jadi jangan terfokus ke LPDP atau beasiswa Mora, ya, jangan fokus. Kemudian persiapan apa lagi ya? Tentunya fisik dan mental ya. Ya itu harus sehat ya. Kalau pikiran kita selalu negatif ya jangan ke luar negeri. Karena kenapa? Kita akan menemukan budaya yang berbeda. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita di sana makanannya berbeda, kita emosi, kita marah-marah. Nah, kan kita bisa jadi stres. Kita tidak bisa belajar karena fokus ke makanan. Ya. Kalau kita tidak menerima segala apa yang kita lihat, itu tidak bisa kita tinggal di luar. Kita harus menerima tapi tidak boleh mencontohi. Itu ya. Kita boleh menerima tapi kita tidak boleh mencontohi. Ya, makanya sebelum kita berangkat memang ada persiapannya belajar budaya. Kita harus banyak bertanya, belajar di luar negeri. Kita banyak belajar di internet. Kalau misalnya negara tujuannya adalah Amerika, bagaimana sih belajar budayanya orang Amerika pada saat belajar, pada saat ketemu profesornya, pada saat bersosialisasi bagaimana ya. Itu perlu dipelajari. Bukan sekedar kita bisa bahasa Inggris dan kita sudah siap keluar negeri, tidak. Banyak yang perlu dipersiapkan. Ya. Apalagi ya tentang beasiswa yang case study ya. Ya, ini yang mahasiswa ya banyak terkendala di bahasa Inggris ya. Ya, ada caranya lagi. Kita kalau mau belajar bahasa Mandarin ya kita ke Taiwan saja. Ada beberapa teman saya di sekolah saya tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi pas kelas pertama ya kita bicara kayak orang tidak bisa orang bisu ya, karena orang Laos ini tidak bisa bahasa Inggris. Saya juga tidak bisa bahasa Mandarin pada saat hari pertama. Ya, nanti pada saat seminggu 2 minggu ke depan kita baru bisa komunikasi dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Jadi tidak perlu khawatir buat mahasiswa, buat adik-adik semua. Apply saja diterima atau tidak diterima itu urusan belakang. Kita tidak tahu kita diterima kalau kita tidak apply ya. Kalau kita cuma mau tapi tidak pernah di-apply itu tidak bisa ya. Banyak juga mahasiswa yang mau saja ya. Pada saat saya tuntun, ayo ke kampus, saya bantu daftarkan, tidak datang. Ya taunya WhatsApp saja, WhatsApp, tapi tidak pernah datang. Itu namanya punya mimpi besar tapi tidak ada eksekusi. Ya. Kita juga harus be a good executor. Ya, tidak. Ya. Mahasiswa saya tahun lalu banyak yang mendaftar HES, ya, khususnya yang dari pendidikan bahasa Inggris. Tetapi belum beruntung, belum ada yang lolos karena memang persaingan ketat karena cuma beberapa yang diterima. Tapi tahun ini ada lagi yang mendaftar. Mudah-mudahan tahun ini bisa keterima. Ya, Juhelmi ya, atas nama Juhelmi itu yang sudah semester tua juga. Ya, mereka berani keluar dari zona nyaman. Ya, jangan selalu di enrekang ya. Apalagi kita dari daerah, masa di kampung terus. Ya, tidak. Sekali-kali tinggal di luar negeri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak masalah. Kan kita juga kembali ke sini. Ya tidak. Ya, seperti Bu Novia, saya sangat salut sekali. S1, S2, S3 di luar negeri. Aduh, saya jadi jadi tersinggung.
Saya tidak ada apa-apanya dibanding Bu Novia ya, meskipun saya kerja di luar negeri, tapi ya belajar itu jauh lebih penting. Ya, saya kira begitu Ibu Ina. Baik, terima kasih kepada tanggapan dari Bapak Jabal dan Mr. Kim. Saat ini sudah ada yang ingin sharing dari panitia, dari peserta, atas nama Ibu Bonita Mahmud dari IAIN Bone. Pak Agus, mohon dinyalakan mic-nya untuk Ibu Bonita Mahmud, IAIN Bone. Halo Ibu. Halo ya Ibu Bonita. Kak Bonita, Ji. Halo Ibu Bonita. Halo. Baik, kalau belum terhubung, saya lanjutkan ke Ibu Novia, karena ini urusan emak-emak ya Bu, pertanyaannya seperti ini. Biasa kalau emak-emak itu urusannya dana Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Oh ya, Bu Bonita sudah terhubung ya? Sebentar Bu ya. Iya. Oke. Apakah kita ketika sudah lulus beasiswa, seperti biaya keberangkatan itu, apakah kita yang talangi dulu atau langsung di-cover oleh beasiswanya? Karena melihat di dalam negeri, itu kan biasanya kita dulu yang bayar, kemudian digantikan ketika menerima. Pertanyaan ini dari Ibu Neni Rizkayanti, dari beliau dosen di universitas yang ada di Toraja. Terima kasih Ibu Novia. Baik, terima kasih Silahkan. Bu atas pertanyaannya ya. Jadi ini kembali lagi kita harus mempelajari karakteristik beasiswa. Jadi ada beasiswa yang membutuhkan talangan dana di awal di kita, tetapi ada juga yang sebelum kita berangkat sudah diberikan setengah dana gitu ya untuk bulan pertama. Nah, ini contohnya waktu saya beasiswa S2 yang dari pemerintah Jepang itu ya, dan Monbu Kagakusho atau disingkat Monbusho ya. Nah, ini untuk Monbusho ini di awal berangkat itu saya harus pakai dana pribadi ya waktu di awal berangkat, kecuali tiket pesawat. Tiket pesawat itu sudah ada travel ya. Sudah ada travel yang membelikan tiket pesawat saya. Nah, jadi saya dikirimkan tiketnya, lalu saya berangkat. Namun biaya hidup saya sampai akhir bulan ya, dari mulai saya tiba di Jepang sampai akhir bulan itu harus biaya dari saya sendiri. Jadi beasiswa itu diberikan hanya di akhir bulan. Nah, jadi kalau beasiswa Monbusho ini kita setiap awal bulan minggu pertama tanda tangan untuk penerima beasiswa di bagian akademik, nanti setiap akhir bulan ditransfer. Nah, jadi begitu saya tiba di Jepang, di awal bulan itu saya tanda tangan dulu, ya dapat dananya di akhir bulan gitu. Jadi di awal pertama itu saya memang harus biaya saya sendiri. Nah, namun untuk yang beasiswa LPDP ini berbeda. Nah, dia diberikan biaya settlement allowance ya. Nah, settlement allowance ini diberikan di awal. Jadi biaya ini adalah biaya kita persiapan di awal, misalnya untuk mencari kebutuhan begitu nyampe ke luar negerinya, kemudian biaya untuk sewa rumah di sana atau biaya kos ya. Nah, itu diberikan ketika saya masih di Indonesia. Jadi sebelum saya berangkat itu seminggu sebelum saya berangkat itu diberikan dananya, diberikan tiket pesawat juga. Nah, tiket pesawatnya boleh kita beli sendiri ataupun dibelikan oleh travel. Nah, itu pilihan kita yang mana maunya. Nah, jadi ketika kita berangkat itu kita ada biaya yang sudah diberikan oleh LPDP untuk persiapan tiba di luar negerinya gitu. Nah, beda-beda karakternya. Jadi itu harus kita baca detail gitu ya informasi tersebut. Nah, gitu aja. Ya, itu aja Bu Cening. Baik. Sama-sama. Terima kasih Ibu Novia. Ini dari Bu Bonita. Bu Bonita silakan on. Ya, halo Bu Bonita. Sekedar informasi, beliau juga adalah masyarakat UNJ, Pak Mustaqim. Jadi segenerasi dengan Pak Jabal, Ibu Neni Rizkayanti, ya juga dengan Pak Kim juga. Silahkan Ibu Bonita. Kayaknya temu alumni.
Masya Allah. Kak, Forum Nasional ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Ini kayak reunian ya. Mbak, kakak aja yang merasa. Oh, oke, baik. Nggak bisa, Mbak. Masya Allah, sharingnya itu luar biasa. Apalagi ini yang saya kenal mungkin cuma Jabal ya. Kalau Pak Mustaqim, ternyata alumni UNJ juga. Oke. Saya penasaran mau bertanya sama Bu Novia. Tadi saya dengar sharingnya itu sampai persiapannya itu ke Jogja. Itu kira-kira berapa lama persiapannya, Bu? Mulai dari betul-betul mulai dari yang meniatkan sampai lulus gitu. Terus yang kedua, dari ketiga teman-teman ini, apakah ketika pertama kali daftar itu langsung lulus atau berapa kali daftar dulu, suka dukanya itu bagaimana seperti itu? Itu saya penasaran karena kalau dengar ceritanya teman-teman, ada yang 1 kali daftar, gagal, kemudian mempelajari lagi. Nah, kalau teman-teman ini berapa kali sampai kemudian bisa lulus di beasiswa yang sekarang? Mungkin seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Iya, terima kasih Kakanda Bonita. Mungkin langsung saja saya persilahkan ke Ibu Novia ME untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Bonita. Setelah itu baru ke Bapak Jabal dan Mr. Kim. Mut. Ya, baik. Makasih Bu Bonita. Salam kenal ya dari saya. Ya, bisa dibilang karena dengan kesibukan kita bekerja ya, bisa dibilang persiapan kita sekitar 2 tahun. Jadi saya juga memutuskan untuk kita sekarang saatnya fokus mencari beasiswa untuk S3 dan juga mencari supervisor untuk S3. Itu saya putuskan ketika anak saya usia 5 tahun. Artinya anak saya sudah cukup mandiri dan sudah bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, waktu itu saya mencari tahu dulu universitas tujuan yang sesuai, kemudian beasiswa yang memungkinkan untuk saya ikut gitu. Nah, jadi kalau beasiswa di dalam negeri itu yang bisa saya ikut kan BPPLN Dikti sama LPDP. Nah, ketika saya mempelajarinya itu kan dia membatasi universitasnya. Universitasnya dia punya list ya, punya daftar sendiri universitas yang bisa kita tujukan ya sebagai universitas S3 kita. Nah, jadi terus saya lihat ya list daftar-daftar nama perguruan tingginya, kemudian jadi yang juga ada sesuai dengan bidang studi saya gitu. Nah, cocok dengan bidang studi saya dan juga maunya saya. Seperti misalnya karena tadi saya bawa keluarga, saya bawa anak, yang kira-kira nggak usah kota-kota besar lah, kayak Melbourne, itu nggak usah lah gitu ya. Saya mikirnya yang tenang kalau bawa keluarga asyik gitu ya. Nggak bikin nambah stres gitu ya. Nah, jadi saya cari itu, nah kemudian saya lihat juga universitas ternama yang artinya kenapa sih yang harus yang top ya. Ini alhamdulillah yang Queensland ini dia termasuk top 50 ya. Nah, karena semakin ternama universitas tersebut semakin banyak peluang beasiswanya. Nah, gitu. Semakin banyak peluang beasiswa dan jika nggak bisa kita dapatkan beasiswa dalam negeri, kita juga banyak kesempatan untuk beasiswa di luar negeri bahkan di negaranya itu sendiri gitu ya. Karena kalau universitasnya besar sudah top, dia kan sudah lebih mandiri ya. Jadi dia juga sudah bisa memberikan beasiswa internal untuk mahasiswa yang dianggap mampu gitu. Nah, itu. Kemudian juga jadi saya di Aceh itu kita kalau saya sekarang ini TOEFL itu kan udah TOEFL ITP itu kan sudah kecil kesempatannya ya. Maksud saya sedikit sekali kampus yang atau beasiswa yang mau menerima TOEFL ITP. Nah, jadi yang paling aman IELTS. Nah, setelah saya pelajari itu kebanyakan beasiswa itu yang paling aman tuh IELTS. Kalau IELTS itu masih diterima di semua jenis beasiswa itu terima IELTS ya. Hanya beasiswa tertentu yang mungkin
dari negara mana, misalnya dari negara Jerman gitu ya, mereka nggak perlu IELTS gitu. Nah, karena mereka mungkin nanti maunya bahasa Jerman. Gitu. Nah, kemudian di Aceh ini juga susah untuk tes IELTS ya. Ya biasalah kalau yang tes IELTS itu adanya kan di kota-kota besar gitu ya. Nah, jadi untuk tempat les IELTS pun di Aceh itu cuma satu yang bisa diakui gitu ya. Cuma ada satu tempat les dan kemudian dia bisa membuat tes IELTS tetapi apa ya belum tentu ya, waktunya tuh nggak tentu. Jadi kadang-kadang lagi dibuka beasiswa LPDP baru dia adakan tes IELTS. Nah, sedangkan itu kita kan udah mepet-mepet nih dalam bulan ini pendaftaran, dalam bulan ini kita ikut tes gitu ya. Kalau misalnya nilai tes IELTS-nya nggak mencukupi, artinya kan kita harus ikut lagi. Ikut laginya juga nggak tahu kapan. Nah, itu kesulitannya kalau kita gitu. Jadi akhirnya kebetulan ya waktu itu, nah itulah juga salah satu persiapannya adalah banyak berdoa ya. Nah, ini seperti ditanyakan sama apa tadi saudara Ikhwan ya, adik kita tadi. Banyak-banyak berdoa, jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan bahasa Inggris dari Dikti ke Jogja. Nah, di sanalah saya ketemu dengan Bu Cening ya. Nah, jadi di Jogja itu 3 bulan saya ikut pelatihan IELTS ya. Alhamdulillah saya terpilih waktu itu, padahal mendaftar dari kampus saya sendiri ada beberapa orang. Alhamdulillah saya terpilih. Akhirnya di sana saya belajar memang sungguh-sungguh ya, kita bulatkan tekad lah, sudah meninggalkan suami, meninggalkan anak ya, masa nggak bisa nyampe gitu IELTS-nya. Jadi kita memang benar-benar inilah sungguh-sungguh belajarnya. Alhamdulillah dapat IELTS yang sesuai dengan syarat kampus tujuan saya. Nah, kemudian juga sudah dapat IELTS ini. Jadi sebelum saya dapat IELTS, Bu, saya cari-cari supervisor. Nah, waktu mencari supervisor ini juga dia kan ada orang yang mungkin acak ya, email supervisor, lihat, ini bidang saya, udah email aja gitu kan. Nah, karena saya memikirkan bawa keluarga, saya cari supervisor itu melalui kolega saya. Jadi kolega-kolega, dosen-dosen di institusi saya yang alumni negara tersebut, ya kebetulan saya tujuannya Australia, yang saya cari yang alumni Australia, siapa? Saya tanya mereka, ada nggak supervisor yang bisa buat saya, yang bidangnya ilmu pangan ya, food science, buat saya gitu, ada nggak? Saya tanya-tanya gitu. Jadi walaupun ada dosen-dosen yang nggak begitu saya kenal, ya saya sok kenal-kenalan aja, sok dekat aja gitu. Itu dulu waktu saya mau ke Jepang juga begitu. Saya nggak kenal ada dosen dari Fakultas MIPA, saya nggak kenal, saya sok dekati aja, Pak, tolonglah bantu saya gitu. Nah, gitu aja gitu kan, cari informasi. Nah, jadi Nah, setelah saya dapat supervisor, nah saya hubungi, ternyata dia bilang, IELTS kamu berapa gitu. Kalau belum punya IELTS saya nggak mau terima gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat sampai ke Jogja, dapat IELTS-nya yang cukup. Saya hubungi si profesor itu lagi. Oke, boleh. Sekarang kita lanjut diskusi proposal. Nah, jadi itu beda-beda pengalaman orang mungkin ya. Nah, jadi alhamdulillah kemudian saya ini IELTS. Nah, kemudian pada tahun 2018 ya saya ikut IELTS. Tahun 2019 pertengahan saya daftar beasiswa BPPLN Dikti, Bu. Setelah interview tidak lulus. Ya mungkin bukan rezeki saya di situ. Ya, mungkin rezeki saya adalah kemudian setelah ikut itu saya ikut LPDP lulus ya. Rezeki saya insya Allah alhamdulillah di LPDP dengan biayanya yang lebih besar ya. Biaya beasiswa LPDP itu kan lebih besar daripada Dikti ya. Jadi nggak rezeki saya di Dikti, mungkin beasiswa Dikti ya mungkin karena kecil ya, saya alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih besar sama Allah gitu, lulus LPDP, dan itu pertama kali saya ikut tes beasiswa LPDP. Sebelum saya ikut tes itu, saya juga banyak tanya sama orang yang sudah pernah ikut tes LPDP. Jadi seperti awal, ada yang nggak saya kenal aja minta dikenalin gitu. Udah pernah lulus ya LPDP, bolehlah sharing pengalamannya, boleh nggak tanya dulu apa aja yang persiapannya. Jadi saya sok dekat aja gitu sama orangnya ya, sok kenal, sok akrab gitu ya, supaya ya itu
selama biasanya Bu ya, orang-orang yang udah ke luar negeri gitu sudah pernah merasakan capeknya berjuang, itu pasti mau sharing. Kayak Mr. Kim, Pak Jabal, kan mau sharing dia gitu. Walaupun ditodong mendadak Pak ya. Dipaksa Karena sama dia. sudah mengalami, ya dulu begini loh, capek loh gini cari beasiswa gini. Nah, karena kita juga ingin berbagi kebahagiaan ya Pak ya. Berbagi, kita berharap juga kita bisa sama-sama maju gitu. Jadi ya udah sok kenal, sok akrab sama orang gitu ya, tanya-tanya pengalaman orang ya supaya bisa lulus beasiswa gitu. Itu Bu Bonita. Baik, terima kasih Ibu Novia. Memang waktu di Jogja salah satu classmate yang memang sangat tekun itu Ibu Novia sendiri. Walaupun memang yang lain masih banyak muda-muda begitu, Ibu setiap jam 7 pagi udah ada di kelas begitu. Jadi beasiswanya itu seperti dari yang di Jogja itu sendiri adalah 3 bulan IELTS dari Kemenristek-Dikti. Memang khusus untuk dosen-dosen di kalangan Kemenristek-Dikti. Baik, kepada Pak Jabal kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya selalu kagum ya dengan sebelum saya langsung ke pertanyaan, saya selalu kagum dengan ibu-ibu yang sudah punya anak terus itu bisa ikut beasiswa. Saya selalu pikir, wah ini saya kadang di rumah cuci piring saja itu sudah luar biasa capeknya, dan ini bisa membagi waktu dengan suami, dengan anak, terus bisa juga tetap mau belajar, itu saya wah ini luar biasa. Nah, terkait pertanyaannya Kak Bonita, ini senior di UNJ, tentang berapa lama berapa kali saya ikut beasiswa lantas terus. Untuk beasiswa sebenarnya saya memang agak ini ya, agak bukannya bagaimana, tapi saya agak milih karena saya tidak mau ke negara lain selain UK. Memang tujuannya London karena saya kan sekalian belajar, sekalian nonton Chelsea, jadi pikirannya dulu begitu. Sempat daftar AS, pas mau submit ditarik lagi karena nggak pernah kumpul. Saya ikut satu-satunya beasiswa murah dan alhamdulillah lulus pada kesempatan pertama. Yang lama saya kira adalah persiapannya sebelum lulus. Dan karena kalau kita S3 harus ada pembimbing dulu, kan kalau di Indonesia masuk saja dulu nanti pembimbing diatur, kan kalau S3 pembimbing duluan. Dan alhamdulillah ada juga kampus yang terima saya ini ada 2 kampus yang sudah terima di Coventry sama Belfast, tinggal nanti dipilih-pilih lagi nanti ketika tanggal 2021 pemberangkatan. Saya rencana pilih beberapa kampus lain lagi yang ingin coba didaftar. Tapi sebenarnya bukan seberapa sering kita gagal ya, tapi sebenarnya seberapa sering kita bangkit. Maksud saya tidak peduli ya. Teman saya punya ingat teman 3 kali dia gagal IELTS, dan mungkin kalau dia menyerah di IELTS yang ketiganya dia sudah keluar negeri sekarang, dia baru lulus di IELTS yang keempatnya. Ya kalau kita bandingkan dengan uang yang kita miliki, ya kita bisa kalkulasi 4 kali 3 juta kan ya 12 juta. Tapi dengan beasiswa yang kita dapat langsung dilupa itu, langsung sekejap dilupa. Biar kalau bisa tes sekali lagi. Ini karena kita belum dapat ininya, maka ini susah. Ini saya tidak mengajak kita untuk istilahnya materialis, tapi banyak kesempatan yang kita bisa dapat dari itu. Memang usahanya sulit, tapi buah yang didapat jauh lebih manis. Apalagi Kak Mustaqim ini tahu persis, memang berat usahanya, tapi kapan lagi kita bisa masa foto-foto terus di perbatasan Goa kan sekali-sekali di Paris gitu, kayak sekali di sana. Dan kalau menabung juga susah, yang mending kita beasiswa, mending kita belajar, dan itu butuh deadline. Saya rasa yang penting terakhir buat tadi sekalian juga menjawab pertanyaan Iwan, melengkapi yang tadi, intinya deadline. Saya rasa orang kalau tidak punya deadline tidak akan bisa. Misalnya tahun ini Desember saya mau ambil IELTS, udah stick to the plan, nggak usah lagi aneh-aneh. Kapan kita nggak punya target, nggak akan IELTS. Saya mau keluar negeri, kapan? Harus ada targetnya. Kapan ambil IELTS? Kalau dari target, dari push diri kita nggak berangkat. Saya ini buat umum saja, buat semua yang hadir. Sekedar masuk, saya kasih target diri kita. Kapan tidak kita kasih target? Jadi sama gitu istilahnya kalau Instagram kalau kita tidak melamar tahun ini tidak jadi tuh. Gitu ya, dari
dikasih target pasangan dan tidak akan dilamar-lamar dulu. Dari saya itu saja singkatnya dari saya. Tes cek. Oke, baik. Terima kasih Kak Jabal. Insya Allah adik-adik sekalian yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah punya stamina yang kuat untuk ikut IELTS, sehingga tidak foto-foto lagi di perbatasan ya Ikhwan ya. Amin. Berbanyak galeri. Oke, baik. Pak Kim, boleh ditambahkan Mr. Kim? Terima kasih Bu Ina. Ibu Bonita, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Salam kenal ya. Kita ternyata satu amatir ya di Jakarta. Oke, masalah kegagalan itu saya pikir semua orang pernah gagal. Cuma ada yang gagal sekali langsung, gagal sekali 2 kali langsung give up. Tapi kalau menurut saya sama saja dengan Thomas Alva Edison saja membutuhkan lebih dari ribuan kali percobaan sebelum akhirnya menemukan bola lampu kan. Jadi saya sangat tertarik dengan Thomas Alva Edison, dia sangat berjuang dengan keras ya. Kenapa kita tidak bisa mengikuti beliau? Nah, saya kalau berbicara masalah gagal, saya 2 kali sekali gagal untuk mendaftar beasiswa ke USA. USAID ya kalau tidak salah ya waktu itu USAID. Kemudian saya juga gagal 2 kali mendaftar gagal sebagai pengajar BIPA di Amerika 2 kali juga. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya sekali gagal di Belgia waktu itu. Saya masih di Australia. Saya daftar beasiswa ke Belgia dan saya tidak lolos. It's no problem for me. Kemudian ke Taiwan juga pernah 1 kali gagal, cuma karena saya tidak ikut wawancara. Saya capek sekali pulang dari Thailand. Saya tidak sempat lagi ke Jakarta ikut wawancara, itu gagal juga. Kemudian ke Thailand ini sudah masuk sesi wawancara Bu ya, nanti sore jam 2. Yang sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan alhamdulillah saya masuk ke sesi kedua dan itu bersaing dengan 8 mahasiswa, 8 peserta dari luar negeri ya. Jadi cuma 8 Bu. Saya yakin saya salah satu di antaranya yang akan lolos insya Allah. Percaya diri saja Bu, percaya diri. Amin. Ya, insya Allah. Semangat belajar bahasa Inggris kalau misalnya belum mantap bahasa Inggrisnya atau mahasiswanya, kita selalu kasih semangat karena memang bahasa Inggris itu butuh waktu. Ya, bukan akademik itu agak susah, apalagi bahasa Inggris keseharian. Jadi memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang. Ya, kita perlu itu ya untuk menggapai impian kita. Saya yakin kita semua bisa. Ya, sekira itu saja Ibu Bonita. Ya, saya kembalikan ke Bu Ina. Ya, iya Pak. Terima kasih tanggapannya para pemateri. Selanjutnya kita dengarkan lagi dari adik-adik pelajar Muhammadiyah. Di sini sudah ada uswatun hasanah. Tadi memang dijelaskan sangat sistematis dan akademik sekali. Kalau misalnya level-level teman-teman yang sudah pernah mencoba dari atau yang sudah strata 2 atau yang sedang saat ini sedang S3 mungkin sangat dipahami. Tetapi kalau level-level pelajar masih ada yang nyangkut begitu istilahnya. Nah, sekarang ada uswatun hasanah. Silahkan, mungkin mic-nya Pak Agus, mic-nya uswatun hasanah. Oke. Iya, baik. Iya, akan menyampaikan pertanyaannya ke siapa, Dek? Silahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Cening atas kesempatannya. Menarik tadi materi yang disampaikan oleh kakak-kakak pemateri. Nah, saya ingin mengajukan satu pertanyaan ke Jabal. Nah kan, saya ini alumni Politeknika, kemarin menyelesaikan studi D3 di tahun 2018. Waktu kuliah di Politeknik, saya tahu ada beberapa jenis beasiswa. Ada beasiswa PPA, yang beasiswa PPA ini nanti bisa di-apply ketika kita berstatus lulus sebagai mahasiswa Politeknik. Kemudian ada juga beasiswa
beasiswa bidik misi dan beasiswa kelas kerjasama PLN. Yang beasiswa ini bisa sekaligus menjadi jalur masuk. Jadi maksudnya kita meng-apply beasiswa ketika lulus, artinya bisa lulus juga untuk kuliah di kampus tersebut. Nah, untuk beasiswa luar negeri sendiri itu bagaimana, Kak? Apakah harus lulus di kampus itu dulu, ikut seleksi masuk, kemudian di dalam baru apply beasiswa, ataukah meng-apply beasiswa ketika lulus, artinya lulus di kampus itu juga, Kak? Iya, terima kasih. Oke, hanya itu, Dek? Iya, Kak. Oke, dipahami ya Pak Jabal ya? Ya, Jangan merasa ditodong lagi. tidak ditolong orang lain. Ya, silakan. Terima kasih ya kepada Dinda Uswatun Hasanah atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini bisa juga dijawab oleh teman yang lain, pemateri yang lain. Saya jawab sepengetahuan saya. Yang saya tahu, beasiswa umumnya yang ada di Indonesia itu LPDP. Saya rasa itu sudah umum. Ke luar negeri biasanya ada Chevening ke Inggris dan AS. Kalau dalam negeri, beasiswa dalam negeri kita tembak. Pemerintah dalam negeri biasanya tidak mau pusing. Harus lulus, ada LOE biasanya dari kampus dulu. Surat penerimaan bahwa kita sudah lulus di kampus sana, bisa diajukan ke pemerintahan. Meskipun ada beberapa pengecualian dengan daerah-daerah tertinggal, itu bisa tidak harus. Tapi pada umumnya, pemerintah dalam negeri itu tidak mau pusing. Nah, beda dengan beasiswa di luar. Biasanya mereka bisa surat lulusnya bisa sambil menunggu, sambil apply beasiswa. Kayak misalnya AS, bisa langsung ada LOE-nya, bisa LOE-nya mesti dalam conditional, sebentar bisa, dan bisa juga langsung mengajukan beasiswa. Yang saya tahu. Tapi itu saya rasa bisa kita baca sendiri, dan poin pentingnya sebenarnya buat S2 itu sekedar di bahasa saja, tidak ada di hal lain. Kalau kami S3 memang agak ribet karena ada pembimbing lah, harus cari email satu-satu, kadang dengan mati kalaupun dapat cocok. Kalau S2 saya rasa, apalagi IP kata saya rasa juga normal-normal aja, jadi bagus juga. Bahasa intinya, entah itu IELTS atau TOEFL. TOEFL itu yang IBT, bukan yang ITP yang selama ini kita pakai. Bisa kita lihat mana format soalnya yang mana kita lebih suka, lantas belajar ke itu. Kalau teman-teman lebih fokus ke IELTS. Jadi intinya, kalau saya sarannya jangan terlalu banyak pikir, mulai belajar, buka-buka buku tentang IELTS, sehingga tiba waktunya kita sudah bisa langsung, jangan lagi. Saya rasa itu di intinya, belajar IELTS, udah berangkat. Sisanya kan ya tentu berdoa, itu kan sudah kewajiban. Itu kan sudah masing-masing personal, dan silakan itu rahasia kalian, uswatun hasanah dengan Tuhan. Itu silakan dipendam saja rahasia, secret weapon-nya itu senjata rahasia. Tapi intinya bahasa. Dan saya di Makassar ini bikin komunitas, uswa mungkin cari teman-teman yang mungkin sevisi, itu buat biar motivasinya saling menjaga. Misalnya uswa lagi tidak semangat, bisa disemangati sama teman-teman yang lain. Teman yang lain tidak semangat, bisa disemangati sama uswa. Nah, saya di Makassar bikin komunitas yang ingin keluar negeri. Dan alhamdulillah beberapa junior kami sudah berangkat juga ke luar negeri. Ini karena saling motivasi itu, saling menjaga dalam lingkungan. Oke, saya rasa itu jawabannya dari saya, Uswatun Hasanah. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Jabal. Uswa, sekedar informasi bahwa Pak Jabal adalah mantan ya, bukan, adalah pemimpin dari IELTS Republik, komunitas IELTS yang tadi disampaikan oleh Pak Jabal sendiri. Itu ada di Makassar, di kota Makassar, dan pernah menjalin silaturahim yang baik dengan Nasyiatul Aisyah dulunya. Untuk belajar IELTS sendiri, untuk preparation-nya. Untuk Mr. Kim mungkin ada yang ditambahkan? Saya pikir kalau apakah perlu diterima dulu di suatu kampus, pikir iya ya. Biasanya kebanyakan itu beasiswa, pemberi beasiswa itu
memberikan beasiswa kepada pelamar yang sudah diterima di kampus tertentu. Ya, menurutku saya begitu ya. Jadi misalnya beasiswa LPDP kan sudah ada list di situ ya, kampus apa yang perlu, yang bisa didaftar. Dan kemudian kita mencari kampus apa ya? Saya pikir yang di LPDP itu lebih diutamakan, yang diprioritaskan yang sudah punya pembimbing atau pernah komunikasi dengan pembimbing ya. Ya enggak Ibu Novia? Ya begitu Pak Jabal ya. Ya. Nah, kalau ini ya, kalau S2 nanti mungkin agak beda Pak. Dia kalau S2 yang tidak ada penelitian, hanya kuliah, tidak perlu komunikasi dengan pembimbing. Tapi kalau S3 ya harus ada komunikasi. Oh ya, tergantung itu Bu ya, by research atau by course ya. Iya betul Pak. Oke. Jadi uswatun hasanah, kalau kuliah di luar negeri itu ada namanya by course atau by research itu untuk S2. Apa kita mau meneliti saja, apakah kita mau yang di dalam kelas. Ya. Jadi itu, kalau meneliti ya tentu saja kita butuh pembimbing lebih dulu. Ya, kalau by course ya tidak. Ya, sekira begitu ya Bu. Ya, silakan Bu Ina. Alhamdulillah sudah semua ya dari peserta yang telah masuk di redaksi kami. Untuk terakhir closingnya mungkin saya minta dari Ibu Novia untuk statement close-nya Bu. Boleh disampaikan kepada seluruh peserta hari ini yang berkesempatan hadir dalam seminar hari ini. Baik, terima kasih Bu Cening. Ya, memang banyak yang mungkin merasa kendala dengan bahasa ya. Tapi kalau saya sih mikirnya gini, karena dulu saya pengalaman ya, 1 bulan pertama di Jepang, saya nyasar gara-gara salah naik jalur kereta api. Gara-gara nggak bisa bahasa Jepang, gitu kan, nggak bisa baca bahasa Jepang, gitu. Saya nyasar, udah nyasar, saya turun aja tuh bingung gimana cara nanya alamat supaya bisa balik saya ke rumah. Nah, akhirnya di situ saya sadar ya, ternyata bahasa itu diperlukan untuk komunikasi. Nah, jadi jadikan bahasa itu sebagai komunikasi. Jangan hanya berpikir, ini saya belajar bahasa Inggris biar dapat TOEFL sekian, IELTS sekian, atau belajar bahasa Jepang biar saya dapat nilai nilai bahasa Jepangnya sekian. Enggak, tapi gunakan tekadnya itu adalah untuk komunikasi. Bayangkan kalau kalian nggak bisa berbahasa Inggris tapi berada di negara Inggris, ya, atau nggak bisa bahasa Prancis sama sekali, berada di Paris ya, udah mau suruh minta foto sama orang di depan Menara Eiffel pun bingung gitu kan. Nah, jadi jadikan bahasa itu sebagai komunikasi. Nah, kalau nanti ternyata setelah tes dapat nilainya bagus, nah itu anggap sebagai bonus berarti ya. Nah, itulah jadi bonus. Maka mungkin buat adik-adik yang mau S2 di luar dari sekarang itu jadikan bahasa itu sebagai komunikasi gitu. Caranya mungkin seperti Pak Jabal bilang tadi, ikut komunitas gitu ya. Nah, dan percayalah banyak-banyak berdoa ya, dan berbuat baik. Insya Allah manjadda wajada. Terus kalau kata orang Jepang, kalau kamu jatuh yang ke-7 kali, maka bangunlah untuk berusaha ke-8 kalinya. Nah, jadi insya Allah akan tercapai niatnya. Oke, gitu aja Bu Cening, dan terima kasih juga Mr. Kim, Pak Jabal ya. Ya, demikian dari pemateri kita. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Wakilnya Indonesia nanti belajar di luar negeri. Kami doakan untuk Pak Kim yang hari ini akan wawancara Pak ya, jam 2 siang. Semoga lancar. Ya, Ibu Novia, semoga perjalanannya nanti setelah Lebaran sudah bisa menjadi mahasiswa baru di sana. Mr. Jabal juga, ya, di UK. Ingat Pak, yang di BA itu keluarga boleh, jadi boleh bawa keluarga. Ya, satu juga ya, juga di Selandia Baru. Menyusul. Amin. Baik, peserta seminar, kita foto dulu ya. Tolong dinyalakan videonya semua. Mohon dinyalakan. Kita akan foto bareng. Pak Agus, ready Pak? Ready. Ya, Bu, siap. Ya, mohon peserta. Ya, yang tadi bahan harus bangun duduk manis ya. Iya. Saya akan menghadap. Ayo silahkan Pak Agus. Ya Bu, ya Bu.
komando Pak Agus. 1, 2, 3. Oke, kita tunggu Pak Agus transfer dulu. Bu Ina. Slide kedua, silakan. Mulai dari Ikhwan sampai saudara Bahrain. Oh, dari Bahrain. Ayo silakan Ibu Bapak yang belum buka videonya, silakan. Oke, 1, Pak Agus, silakan Pak Agus. 1, 2, 3. Oke, sabar Bu ya, kita tunggu Pak Agus untuk transfer. Oke, slide ketiga. Oke, siap. Uswatun siap. Pak Kim siap. Oke. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke. Terima kasih peserta seminar. Terakhir Bu Ina. Ya. Saya berterima kasih kepada siswa saya, ada yang ikut tadi, Uga Anugrah, Siti Alia, masih SMA kelas 1 semua, kelas 3, sama Hardianti, ya dia lihat status saya di WhatsApp, dan sangat tertarik untuk ikut ini. Kemudian teman seperjuangan saya S2 di Universitas Negeri Jakarta, Pak Sahril, Ibu siapa namanya lupa. Ya, terima kasih banyak sudah gabung bersama kami. Semoga kita semua bisa get our dreams. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semangat. Baik, peserta forum. Bu Novia, terima kasih banyak sudah jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Ya, jalan-jalan secara virtual ya, baru kali ini. Terima kasih banyak sudah virtual. Nanti kasih contoh virtual. Ibu Marlen dari Kupang, terima kasih banyak. Peserta forum yang berada di luar Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih banyak atas penghargaannya dengan kegiatan ini. Dari Toraja, makasih ya. Nanti kalau misalnya mau CP-nya Pak Jabang, Pak Mr. Kim atau Ibu Novia, boleh minta kok. Boleh minta kok Pak Jabang? Boleh dengan senang hati lah. Bu Novia boleh kan? Boleh, insya Allah akan dibantu. Malu-malu ya. Ya, Pak Kim tentu tadi karena sudah menawarkan. Oke, demikian saya tutup seminar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Universitas Muhammadiyah Endrekang. Terima kasih. Allah ketemu lagi ya. Kasih Kak. Menyusul ya Cini. Hati-hati. Alhamdulillah miss you too. Dadah Neni. Ya. Boni. Semua alumni. Ya. Pak Jabal, dadah. Kasih Bu Ina, kasih Bu Nur. Terima kasih Tem. Ya, semoga sukses Mr. Kim. Ya, terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Ya, baik. Pamit Thank dulu. you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup nih, cukup. Ya, cukup nih. Selalu nih. Bapak, Mas Bangke. Saya pasti saya sampai. Penuh nih. Sahol.